Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Jikoku Raku episode ke-8. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Sekarang kita diperlihatkan Tenja selagi waktu dahulu. Ternyata Tenja ini dulunya seorang yang tidak dianggap baik oleh orang lain. Dia pun dilahirkan dan dibesarkan di daerah yang kumuh. Orang tua dirinya tak mempunyai kemampuan. Maka dari itu Tenja ini gak diberi makan oleh orang tuanya. Dan dia selagi lapar pasti maling makanan. Tidak cuma itu, dia juga menjadi berandalan. Dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah itu Tenja yang kesenggol, dia pun marah. Tenja terlihat diremehkan oleh orang-orang di sana. Tenja membawa orang itu ke tempat sepi dan dia menghabisi itu orang dengan sangat sadis, juga tidak diberi ampun. Setelah menghabisi itu orang, dia disamperin oleh orang berpedang dan dia ternyata dari klan Yamada yang bernama Shion. Nah, sekarang Tenja sama Nurugai kembali ke dalam misinya lagi. Terlihat mereka berdua ini lagi mencari tempat yang aman. Lagi-lagi Nurugai di sini malah ngomongin soal dia yang pengen nikah sama si Tenja. Menurut Tenja, yang terpenting sekarang mereka ini harus cepat pergi dari sana, hidup-hidup sebelum memikirkan hal untuk menikah. Tidak lama berselang datanglah seorang yang turun dari langit, menurut si Tenja. Seseorang itu pun ngomong hutannya berisik. Dia tidak terbiasa berisik begini. Dia juga melihat banyak jasad Soshin. Lalu tuh orang berubah, tadinya cewek menjadi cowok dong. Tak lama Tenja dan Nurugai pun ketakutan. Mereka kabur dari sana dengan berlari sekencang mungkin. Sayangnya tuh orang malah ada di depannya. Menurutnya ini cuma sia-sia. Dengan jurusnya si Tenja sampai mental begitu. Nurugai langsung nyamperin si Tenja pada saat itu juga. Nurugai yang diserang tuh orang, dia dengan cepat menghindari serangan itu. Seseorang itu memuji si Nurugai yang gerakannya lumayan lincah cenah. Dia yang sekarang mulai nyamperin mereka berdua. Dengan kecepatannya tebasan Tenja pun kena mata tuh orang. Lagi-lagi dia memuji si Tenja dengan kecepatan berpedangnya cenah ge. Tapi mata yang kena tebasan di sini terlihat matanya kembali seperti semula. Tidak ada pilihan lain di sini Tenja yang mengajak Nurugai kabur. Tapi Tenja mencoba untuk melawan dulu. Tebasan demi tebasan yang akurat membuat tuh orang tidak berdaya. Lalu setelah merasa ini waktunya, mereka kembali berlari menjauh dari sana. Lagi dan lagi tuh orang masih belum mati. Kita bilang aja nih bukan orang, tapi monster. Menurutnya ini apes banget. Di saat yang sama dari kejauhan ada orang yang melemparkan pedang. Pas terkena kepala tuh monster. Sampai-sampai kepalanya copot begitu. Ternyata dia ini adalah gurunya si Tenja yang dulu bertemu dengannya yang bernama Shion. Lalu sekarang mereka bertiga kembali berlari menjauh dari sana. Selagi berlari Nurugai menanyakan orang tadi. Tenja menjawab dia ini adalah gurunya. Walaupun Shion matanya tertutup, tapi dia ini lincah karena dengan aroma dan suaranya. Setelah merasa agak aman, mereka bertiga pun beristirahat sejenak. Nah, jadi Shion ini adalah Tameshi Itorio, berperingkat keempat dari klan Yamada. Shion mengingatkan si Tenja, yang mana Tenja ini terlalu mengandalkan kecepatan dan gerakannya terlalu ceroboh cenah. Dia memperingatkan kalau melawan monster seperti tadi harus mengincar kepala atau kakinya. Dia juga bisa mendengar paru-parunya si Tenja yang setengah-setengah. Tetapi dia sekarang agak lega karena Tenja yang baik-baik saja. Setelah itu Tenja menanyakan kepada Shion kenapa dirinya ada di sini sendirian. Ternyata Shion ini sudah melakukan tugas yang sudah selesai. Dan dirinya yang sudah mau pulang. Tetapi dirinya tidak menemukan arus yang bisa membawanya pergi dari pulau itu. Dan dia masih mencarinya. Tenja dan Nurugai kaget karena perkataan Shion sama dengan apa yang dia alami mereka berdua sekarang. Tetapi Shion sudah menemukan arus yang mengarah keluar pulau. Hanya saja menurutnya banyak suara dan aura yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah menyadari batasan untuk dirinya sendiri, Shion sekarang mencari orang yang berencana pulang. Tenja yang dengar dia pun langsung nyaut dirinya dan Nurugai mau pulang juga. Tetapi sebelum itu menurut Shion juga menanyakan kepada Tenja yang mana kenapa dirinya ini melindungi sang kriminal. Terungkap Shion yang sudah membunuh kriminal yang dia jaga. Dirinya waktu itu yang dirayu untuk enak-enak. Dia sadar itu jebakan. Dia pun langsung menebas dengan cara minim rasa sakit. Setelahnya sekarang Tenja menjelaskan kenapa dirinya melindungi sang kriminal. Jadi menurut Tenja bahwa si Nurugai ini tidak melakukan kejahatan. Dengan terus-menerus Tenja yang nge-push kepada si Shion biar gurunya ini percaya dengan omongannya. Di mana hasilnya pun berhasil. Shion mempercayai penjelasan si Tenja.
Tetapi menurut Xion masalahnya belum selesai. Jika tindakan Tenja yang melindungi Nurugai bisa mengancam klan Yamada atau Tenja sendiri, yang mana sekarang mereka berdua pun terkejut dengan Xion yang bisa tahu tentang mereka berdua. Setelahnya di sini terlihat Nurugai memohon untuk kerjasamanya. Karena Nurugai memanggil Xion dengan kata guru, Xion pun menegaskan untuk tidak memanggilnya guru. Karena dirinya ini belum pernah mengajari apapun kepada si Nurugai ini. Lalu di saat yang sama Tenja langsung mengajak mereka berdua untuk melihat arus yang Xion pernah lihat itu. Selagi Xion memberitahu untuk berhati-hati karena ancaman terbesar saat ini adalah monster seperti tadi. Juga untuk memikirkan cara mengatasi itu monster. Di mana Tenja dengan kalemnya menurut dia untuk melakukan cara yang tadi saja. Tak disangka juga tak diduga, monster itu pun sekarang muncul kembali di belakang Tenja dan Nurugai. Xion dengan cepat memangku mereka berdua. Tetapi secara tiba-tiba di sini Xion malah mengeluarkan darah dari lehernya. Ternyata luka Xion itu diakibatkan dari sabitan telunjuk oleh si monster. Tak pikir panjang, Tenja menyerang tuh monster. Sabitan demi sabitan Tenja lakukan. Apalah daya, si monster sudah tahu atau sudah terbiasa dengan itu. Tenja yang berpikir harus lari dari sana, akan tetapi dia melihat gurunya sudah tidak berdaya. Dia tidak sanggup untuk meninggalkannya. Nah, di sini Tenja pun mengeluarkan jurus andalannya yang bernama jurus pamungkas Tameshi Itoryu. Sayang seribu sayang, jurus andalannya itu pun bisa dihindari oleh si monster. Dengan serangan balik dari si monster, sekali sentil Tenja langsung kenok dan tidak berdaya. Lalu sekarang Tenja kembali membayangkan masa lalunya. Kenapa Xion ini mau memungut orang seperti dirinya ini? Karena Xion yang bekerja sebagai mencabut nyawa, dirinya ingin menolong orang lain di waktu luangnya. Ya walaupun sifat dari Tenja ini kasar, tetapi menurut Xion, Tenja ini mempunyai potensi. Di saat selagi latihan, Tenja di sini cara berpedangnya masih kasar, terbawa oleh emosi, kemarahan dan keraguannya juga. Di saat itu Tenja pun ngomong dia tidak ingin menjadi seorang samurai. Xion pun menegaskan dirinya ini tidak memintanya untuk mengikuti jalan samurainya. Tapi harus diingat, suatu nanti dirinya ini pasti menemukan hal yang ingin dia lindungi. Kemampuan berpedang yang sudah dia latih pasti akan menolongnya. Sesaat Xion menyuruh Tenja melihat pohon sakura, di mana batangnya yang ramping juga bunganya masih kuncup. Akan tiba saatnya kuncup, potensi dalam diri Tenja nantinya akan mekar. Tenja pun seketika mengingatnya dulu yang sering dibully oleh orang-orang. Setelahnya Tenja bilang dia ini tidak punya potensi. Tidak cuma itu, dia menegaskan juga tidak punya status atau uang. Lalu Tenja pun memutuskan untuk berhenti berlatih. Dirinya ini sudah muak dengan kehidupan ketat seperti ini. Yang mana dirinya ini ingin hidup bebas. Kalau mau bebas menurut Xion ada syaratnya. Xion meminta untuk cukup sekali serangan saja. Untuk tempat boleh di mana saja juga waktunya. Dapat serangan darinya. Kalau Tenja bisa, Xion akan mengizinkannya untuk berhenti. Malamnya Tenja yang sudah muak di sini terlihat mau kabur dari sana. Akan tetapi di sana ada Aizen yang sudah tahu tentang Tenja ini. Karena Xion ini sudah bercerita kepadanya, Aizen di sini meminta kepada Tenja berjalan-jalan untuk terakhir kalinya. Ternyata di sini Aizen mengajak Tenja ke kuburan. Aizen menjelaskan kuburan itu adalah adik seperguruan Xion yang bernama Teshin. Terungkap Teshin ini mirip dengan si Tenja yang susah diatur, padahal punya bakat tetapi dia tidak punya ambisi. Jadi di sini Teshin memutuskan hidup bebas dan juga meninggalkan Gojo. Di mana sewaktu Xion yang mau mengeksekusi itu orang, ternyata orang itu adalah si Teshin. Jadi setelah keluar dari dojo, Teshin ini menjadi orang jahat. Dan pada saat itu si Teshin pun dieksekusi oleh Xion. Dan kata-kata terakhir dari Teshin dia berkata, "Guru maafkan aku." Nah setelah saat itu si Xion berantusias melatih adik seperguruannya dan mulai menolong orang lain. Jadi jika si Tenja terus menjadi orang berandalan, bukan tidak mungkin nantinya akan bernasib sama dengan si Tenshin ini. Setelah mendengar cerita dari si Aizen di sini, Tenja pun mengurungkan niatnya untuk kabur. Setelahnya Tenja nyamperin si Xion untuk latih tanding dengannya. Xion terkejut, sekarang Tenja berbeda dengan sebelumnya. Di sini Tenja sadar bahwa Xionlah orang pertama yang percaya pada potensinya. Lalu dia pun kepikiran omongan Xion yang mana suatu hari nanti bisa menemukan seseorang yang ingin dia lindungi. Dan sekarang terjawab dari kata-kata gurunya itu. Yang dia ingin lindungi ini adalah seorang gurunya itu atau Xion. Setelahnya Tenja pun bangkit dan menghajar kembali tuh monster.
Meski dirinya mati tetapi dirinya harus membuat mereka berdua bisa kabur dari sana. Xion yang melihat Tenja sudah tidak berdaya, dia pun bersiap untuk membantunya. Selagi berlari di sini Tenja mengeluarkan kata-kata kepada Xion. Dan Xion mengerti apa yang dikatakan Tenja. Pada saat itu Xion berbalik arah dan kabur dari sana membawa si Nurugai. Tenja di sini terus melawan tuh monster. Dia meminta maaf kepada Xion yang sudah merepotkan. Kepada Nurugai dia ini punya potensi menurut si Tenja. Pada saat itu juga Tenja pun meninggal. Setelah kabur dari sana di sini Nurugai marah kepada Xion. Kenapa kita ini meninggalkan si Tenja? Menurut Xion ini adalah keinginan si Tenja sendiri. Xion menegaskan jadi mereka berdua adalah teman yang berbagi perasaan yang sama. Jadi untuk sekarang Xion merasa tidak bisa mengalahkan si monster sekarang. Tetapi dia berjanji akan membalasnya tuh monster sembari Xion ini menangis. Nah, menurut saya dalam episode ini adalah seorang guru yang membuat berandalan menjadi orang baik. Dengan itu si berandalan yang tidak melupakan apa yang sudah dia dapatkan bersama gurunya itu. Maka dari itu dia rela mati demi gurunya yang sudah merubah hidupnya yang dahulu. Nah, inilah akhir dari episode ke-8. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.